Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Tinar Tobing di materi pelajaran kita marketing, yaitu dengan judul cara melakukan diferensiasi produk. Oke, kita mau simak bagaimana melakukan diferensiasi. Kemarin saya sudah jelaskan apa pengertian diferensiasi, apa syarat-syarat diferensiasi, dan faktor penentu keberhasilan diferensiasi. Sekarang kita melakukan cara melakukan diferensiasi produk. Mari kita perhatikan slide berikut. Dalam menawarkan produk ke pasar, perusahaan perlu memberikan perbedaan yang berarti dibandingkan dengan produk pesaing. Dengan demikian, konsumen akan dapat mengenali produk perusahaan di antara produk sejenis yang ada di pasaran, serta sebagai daya tarik bagi konsumen. Menurut Kotler, 2007 halaman 385, suatu produk dapat diferensiasi melalui 9 cara, adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk atau form, yaitu digunakan untuk melakukan diferensiasi produk berdasarkan ukuran, model, atau struktur fisik produk. Jadi produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu berbeda dengan produk orang lain. Katakanlah seperti sampo Lifebuoy. Sampo Lifebuoy memiliki desain, memiliki bentuk produk yang berbeda kemasannya dengan produk Rejoice. Ya, produk Lifebuoy mereka menyediakan produk dengan ukuran yang sangat besar 500 mili dengan desain kemasan yang sangat menarik, yang sangat membantu kita untuk lebih gampang menggunakannya. Ini merupakan diferensiasi dalam bentuk produk itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah fitur. Merupakan alat persaingan yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Karena fitur dipakai untuk melengkapi fungsi dasar dari suatu produk. Jadi contohnya HP. Setiap HP memiliki fitur-fitur tersendiri. Misalnya Oppo dengan Samsung. Mungkin di Oppo itu ada satu keistimewaan di kameranya yang begitu bagus dan begitu cerah seperti itu ya. Sementara mungkin Samsung memiliki fitur yang lain pula yang memiliki kelebihan dibanding dengan HP-HP yang lain. Jadi fitur digunakan untuk membuat diferensiasi produk kita dengan produk orang lain sehingga orang tertarik untuk membeli produk yang kita punya. Yang berikutnya adalah mutu, kinerja, performance quality. Merupakan tingkat berlakunya karakteristik dasar produk. Sebagian besar produk dibangun berdasarkan dari salah satu level kinerja, yaitu rendah, rata-rata, tinggi, dan unggul, di mana perusahaan menyesuaikan level kinerja dengan pasar sasaran dan pesaingnya. Jadi, performance quality artinya produk kita itu berbeda dengan produk orang lain karena memiliki mutu, memiliki kualitas. Ya, biasanya kualitas itu selalu dibarengi dengan harga. Harga yang mahal tentu memiliki kualitas yang baik, tapi belum tentu. Karena ada harga yang murah memiliki kualitas. Mungkin fiturnya tidak bagus, mungkin gaya atau desainnya kurang bagus, tapi kualitasnya bagus. Seperti contoh HP Nokia. HP Nokia itu memiliki kualitas yang sangat bagus, tapi kurang diminati orang. Kenapa? Karena tidak memiliki fitur, tidak memiliki gaya atau desain yang bagus. Samsung memiliki fitur, memiliki gaya desain yang sangat bagus. Tapi coba Samsung jatuh sedikit atau masuk ke mesin cuci, hilanglah sudah, tidak bisa lagi digunakan. HP Nokia masuk ke mesin cuci, digoyang-goyang di mesin cuci, diambil, dijemur kembali, gunakan, masih bisa berfungsi. Itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Tetapi di sini yang diminta adalah kualitas mutu kinerja yang memiliki, yang membuat dia berbeda, disukai oleh konsumen. Ya, pakaian yang sangat bagus, kualitasnya bagus, enak di badan. Oke, itu membuat
produk kita berbeda dengan produk orang lain. Yang berikutnya adalah mutu kesesuaian atau conformance quality, merupakan tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua unit yang diproduksi terhadap spesifikasi yang dijanjikan. Produk didesain dan dioperasikan berdasarkan karakteristik yang mendekati standar produk untuk memenuhi spesifikasi yang diminta. Jadi di sini produk yang kita hasilkan itu adalah memiliki kesesuaian, sesuai dengan zamannya. Ada banyak produk yang bermutu tapi nggak sesuai lagi dengan zaman, tidak pas lagi dengan zaman sekarang. Jadi orang tidak lagi mau menggunakan. Tadi saya katakan contohnya adalah merek Nokia, produk HP merek Nokia itu sangat memiliki kualitasnya sangat bagus sekali, tapi untuk zaman sekarang tidak sesuai lagi menggunakan produk merek Nokia. Kenapa? Karena produk ini tidak sesuai karena tidak memiliki fitur dan desain yang kita butuhkan untuk zaman sekarang. Yang sekarang dibutuhkan adalah smartphone yang memiliki kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa. Kita bisa minta tolong menunjukkan peta, kita juga bisa minta tolong untuk diantarkan makanan, GoFood, ya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang berikutnya adalah memiliki daya tahan, durability, merupakan suatu ketahanan pada suatu produk atau suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal atau berat, yang merupakan atribut berharga untuk suatu produk tertentu. Jadi produk yang kita tawarkan itu memiliki suatu ketahanan, memiliki usia yang sesuai atau memiliki ukuran yang pas. Ya, itu yang kita perlu buat. Bagaimana kita membuat satu produk yang memiliki daya tahan yang sangat bagus, daya tahan yang sangat baik, sehingga produk kita itu berbeda dengan produk orang lain. Ya, kita kasih contoh misalnya, kalau kita memproduksi katakanlah produk HP, bagaimana produk yang kita tawarkan ini memiliki ketahanan, daya tahan yang kuat. Kalau bisa, kalau terbentur ndak rusak, masuk air ndak rusak, bisa nggak ya kita buat HP yang seperti itu? Bisa kita gunakan di dalam air, bisa kita gunakan di dalam api. Nah, ini yang perlu kita pikirkan untuk supaya produk kita itu berbeda dengan produk orang lain. Yang berikutnya adalah keandalan, reliability, merupakan ukuran kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan rusak atau gagal pada periode tertentu dan sifatnya tidak terlihat. Suatu produk dikatakan baik karena memiliki keandalan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sama tadi, ada daya tahan yang kuat. Jadi yang ini bisa diandalkan. Apa-apa bisa kita andalkan. Sama dengan smartphone. Aku sangat suka sekali smartphone. Apa-apa keluhan kita bisa kita, apa kesulitan kita tanya. PR-PR yang tidak bisa kita kerjakan bisa kita minta bantu kepada smartphone yang kita punya. Yang berikutnya adalah mudah diperbaiki, merupakan ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk itu rusak, yang ukurannya dapat dilihat melalui nilai dan waktu yang diperbaiki. Jadi produk itu tidak terbuang jika rusak, karena masih bisa digunakan, masih bisa diperbaiki. Buatlah produk yang memiliki kemampuan jika rusak masih bisa diperbaiki. Orang lebih suka daripada kita beli produk tapi tidak bisa lagi diperbaiki. Kenapa mobil Toyota itu jauh lebih gampang dijual, lebih gampang kalau misalnya kita beli mobil second, orang lebih suka membeli mobil Toyota. Karena Toyota lebih mudah diperbaiki. Suku cadangnya tersedia di mana-mana. Ke pelosok desa kamu pergi, suku cadang Toyota ada. Tapi kalau kamu beli misalnya mobil Mazda, ya, itu suku cadangnya susah dicari. Bengkelnya susah ditemukan. Sehingga orang lebih tidak suka membelinya. Karena jika rusak, susah diperbaiki.
Yang berikutnya adalah style atau gaya, menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk tersebut bagi konsumen dan menciptakan kekhasan yang sulit ditiru. Jadi, buatlah produk kamu itu memiliki style, memiliki gaya, karena orang suka gaya. Ya, mungkin produknya biasa-biasa, tapi karena memiliki gaya yang bagus, memiliki style yang bagus, orang jadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Oke, jadi gaya ini penting. Walaupun gaya itu hanya sebatas kulit, tapi itu sangat dibutuhkan dalam produk karena itu merupakan daya tarik daripada konsumen. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah desain, merupakan suatu kualitas produk yang diukur berdasarkan rancang bangun produk dan keseluruhan fitur yang memberikan efek bagaimana produk tersebut terlihat, dirasakan, dan fungsi produknya. Beda tadi gaya dengan desain. Kalau gaya hanya sebatas kulit, tapi kalau desain itu sampai ke akar-akar daripada produk itu sendiri. Sebaiknya desainnya harus bagus. Ketika desainnya bagus, konstruksinya bagus, produk itu memiliki kualitas. Jadi desain dengan gaya apabila memiliki kualitas yang sangat bagus, tentu konsumen akan sangat menyukai produk yang kita tawarkan. Sedangkan Gary dan Armstrong berpendapat bahwa diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Sebagian tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu fitur, kinerja, gaya dan desain, konsistensi, keawetan, keandalan dan kemampuan. Ya, fitur tadi sudah saya jelaskan. Kinerja, gaya sudah, konsisten, yaitu suatu kinerja produk yang ditawarkan perusahaan sama dengan yang dirasakan konsumen setelah memakai produk tersebut. Jadi konsisten, tidak berubah. Keawetan merupakan ukuran usia produk. Suatu produk diharapkan dalam kondisi normal atau berat dan merupakan atribut yang berharga untuk suatu produk tertentu. Jadi dia awet, tidak cepat rusak, usang, bagus dia. Keandalan tadi sudah ya. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Saya berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada materi yang kurang kamu pahami, boleh bertanya sama Ibu Tinar atau boleh kamu cari di Google. Saya berharap kamu memahami materi kita ini. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.